wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara Putri Semua untuk Kampus Dapat Bisa dan episode My dari 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faedah kebiasaan mengunci kamar saat belajar. Kenapa gini? Setiap anak mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah itu kan zaman sekarang tuh kan program teknologi kita juga manual. Maka dari itu tuh zaman dulu nih anak-anak yang belajar itu juga ada ruang terkunci nih. Jadi anak TK ya biasa belajar baca buku dengan membuat tugas sekolah. Tapi kamar dikunci. Kenapa? Karena untuk mencegah orang dewasa masuk supaya anak-anak itu kan otaknya kan masih terlalu kecil berpikir, tapi pemikirannya sudah besar. Jadi itu bisa mengganggu konsentrasi jika terlalu terbuka ya. Begitu juga dengan anak SD. Anak SD itu bisa untuk persiapan ujian, ulangan, ataupun kuis, meja pelajaran apapun, itu juga ruangan dikunci itu supaya bisa tetap fokus. Karena kan usia anak S1 SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu sebagai persiapan ujian dan bisa punya pengetahuan lebih dalam baik itu dari buku. Tapi kalau membaca buku disarankan itu tuh pastikan bukunya itu tuh jangan ambil buku sembarangan yang bukan pelajari sekolah, tapi buku pelajaran seperti di kamar tidur ya. Jadi membaca pelajaran itu tuh di sekolah untuk malam ya, sehingga membantu orang dewasa masuk tidak bisa mengganggu ya. Kemudian untuk SMP dan SMP itu kan 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 9. Dengan belajar dengan ruangan terkunci itu secara digital manual itu juga membantu menghindari distraksi suara ataupun keadaan di sekitar rumah yang mengganggu, suara petasan, atau suara-suara konser yang mengganggu dari luar ya. Sebaiknya disarankan harus ditutup ya, dikunci ya supaya sampai selesai ya. Kalau mau ke toilet dikunci dulu kamarnya ya. Baru setelah itu pipis ke toilet, baru ke kamar, baru dikunci lagi, yaitu melanjutkan belajar. Begitu juga dengan SMA. Kalau SMA, teknik belajar itu kan ada 2 jenis ya. Tadi saya digital ya aku maksud. Tapi digital yang maksud tuh kebanyakan yang belajar bahasa asing tuh kebanyakan menggunakan website. Kalau baca buku juga begitu, juga baca buku punya pelajaran seperti ini supaya bisa menghafal ya. Jadi harus tidak meluangkan terkunci supaya dari suara ya. Tapi maksudnya kondisi komputernya tuh kalau yang teknik kita harus suaranya tuh harusnya agak kecil ya supaya nggak besar, supaya tidak menimbulkan merusak speaker ataupun merusak pendengaran ya. Dan yang terakhir di masa kuliah kan belajar pakai laptop. Jadi yang disarankan kita harus biasakan menggunakan headphone khusus, tapi nggak usah terlalu sering juga. Tapi headphone yang terpisah itu bisa headphone untuk mendengarkan musik, untuk belajar ya, atau bertemu dengan kerjaan video kita harus terpisah supaya tidak gampang cepat rusak dengan seperti itu dan menjadi konsentrasi suara dan volume ya. Nah, apa kesimpulan dari mengunci kamar saat sedang belajar? Jadi kesimpulannya itu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus ya. Saya juga untuk tidak menghindari distraksi terhadap suara dan pandangan yang tidak diinginkan. Dan juga yang kemudian yang ketiga, pastikan porsi makan harus selesai makan ya, makan dengan porsi yang cukup supaya lebih pintar. Lalu yang keempat, mengunci kamar itu juga membantu menghindari resiko ini guys, resiko buang-buang waktu untuk hal yang inginkan ya. Dan yang terakhir sekali itu juga membantu waktu tidur. Jadi membantu waktu tidur saat telah belajar itu juga bisa menjadi dari kebiasaan begadang ya. Oke, semoga kalian juga bisa manfaat. Dan yang seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen subscribe di sini untuk tahu apa cerita pengalaman kalian tentang bagaimana cara menerapkan kebiasaan belajar mengajar pengajar pelajaran tuh dari TK-TK sampai tingkat universitas dengan ruangan terkunci untuk mengajar persiapan ujian. Terima kasih.